teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus sembahai Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran agama. Kau berkatilah hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mengerjakan semua agama Tuhan. Dan Kau berkatilah bumi ini, supaya diberikan kesehatan dan panjang umur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Salam semuanya, puji Tuhan, hari ini kita masih diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Kita masuk ke dalam bab ke-13 yang berjudul ibadah yang sejati. Mari yang punya buku paket, buka bukunya. Dalam perjanjian lama ada persembahan yang dapat dibawa kepada Allah setiap saat. Adalah hewan yang dikurbankan, seperti gandum, dupa yang dibakar, dan ternak yang sudah disiapkan. Di samping itu, umat juga harus memberikan 1/10 dari penghasilan dan hasil ladang mereka. Namun, di dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai korban, maka persembahan dalam bentuk korban bakaran telah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri melalui pengorbanannya di kayu salib. Hanya satu kurban satu kali untuk selamanya. Sehingga kita sampai saat ini juga tidak membawa kurban bakaran berupa ternak ataupun hewan. Oke, itu pendahuluannya. Nah, bagian pertama yang kita pelajari di sini adalah persembahan yang hidup. Dalam perjanjian lama, Allah menerima kurban hewan. Itu adalah persembahan yang terbaik. Hewan yang baik, hewan yang hidup, hewan yang sehat. Itu yang patut untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Namun di dalam Kristus, Allah menghendaki orang percaya memberikan diri sebagai persembahan kepada Tuhan. Sebab seluruh hidup hanya untuk Tuhan. Memberikan diri sebagai persembahan yang hidup berarti menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh hanya kepada Tuhan sebagai pelaku kebenaran. Untuk itu dituntut perubahan total, ya, perubahan total oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Di dalam Roma 12 ayat 2, memberi seluruh hidup bagi Allah merupakan tindakan menjadi rekan sekerja Allah, bukan saja membangun diri sebagai cerminan kasih Allah, tetapi memberikan kasih Allah untuk dialami oleh orang lain. Ya. Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi manusia berdosa, menggantikan manusia tergantung di kayu salib. Pengorbanan hidup seseorang untuk orang lain adalah bukti besar demi sebuah cinta yang sejati. Jadi, persembahan yang hidup adalah memberikan seluruh hidup untuk mengasihi Allah dan melayaninya. Memberitakan Injil sebagai rekan sekerja Allah dan memberi hidup untuk melayani Tuhan dengan semua yang ada. Pertanyaan yang pertama, jelaskan syarat untuk hewan kurban untuk Tuhan di zaman perjanjian lama. Yang kedua, persembahan yang kudus. Kekudusan adalah syarat mutlak bagi persembahan untuk Tuhan. Seperti dalam perjanjian lama, syarat untuk hewan yang akan dikurbankan adalah kudus, tak bercacat, tidak ternoda, tambun, dan sehat. Mengapa? Apa alasannya? Karena Allah hanya menerima hal yang baik. Ya, Allah adalah Allah yang kudus. Dia ingin dipermuliakan dengan kekudusan. Memberikan persembahan diri sebagai persembahan yang kudus berarti memelihara kekudusan hidup orang yang hidup kudus. Itu adalah orang-orang yang perilakunya suci dan bersih. Itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Manusia tidak dapat membawa dirinya sendiri karena dosanya, tetapi tinggal di dalam Kristus akan menempatkan manusia di balik Kristus sebagai umat yang telah ditebus. Dan Allah berkenan kepadanya. Dengan cara itu manusia bisa mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bersama Tuhan. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara manusia berdosa menghampiri Allahnya yang kudus? Bagian ketiga yang kita pelajari di sini adalah persembahan yang berkenan. Nabi Amos pernah menegur orang Israel yang rajin memberikan persembahan, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Allah.
Allah tidak menginginkan kurban persembahan dan semua pemberian manusia yang diberikan dalam kemunafikan. Ibadah kepada Allah tidak semata-mata hanya dalam bentuk pemberian atau kurban. Sebab ibadah adalah totalitas kehidupan manusia. Menyangkut semua aspek kehidupan. Allah menghendaki ibadah yang kudus, diberikan dengan tulus, dan dengan ikhlas, dan dengan segenap hatinya. Terlebih karena dalam ibadah orang percaya dapat bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Nah, ibadah juga mencakup seluruh kegiatan hidup kita pada saat ini. Pada saat kamu belajar, lakukanlah yang baik. Sebagai wujud tanggung jawab, waspadalah agar ketika bermain dengan teman, Anda juga harus memiliki sikap waspada agar tidak menyakiti hati temanmu, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Hari ini banyak sekali anak-anak ataupun kita semua, mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar, sudah pandai bersosmed. Oleh karena itu, hati-hati dalam berpikir, hati-hati carimu, gunakan sosmedmu dengan baik. Supaya semua yang kamu perbuat itu hanya untuk Tuhan. Tidak ada manusia yang melihat, Tuhan melihat kita semua. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Seperti Kolose, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Sebab perbuatan yang dilakukan tanpa iman kepada Tuhan adalah perbuatan sia-sia. Yakobus 2 ayat 22. Lakukanlah semuanya hanya untuk Tuhan. Ya. Jelaskan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu pertanyaan nomor 3. Dan pertanyaan nomor 4, mengapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah Roh Kris. Semoga yang diberikan oleh Bu Yuni bisa berguna untuk kami Tuhan Yesus. Berikan berkat pada kami Tuhan Yesus. Jaga lindungi kami di jalan sampai di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.